Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia kita masih berkumpul pada kegiatan presentasi pada hari ini. Salawat serta salam tanpa pula kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW karena atas perjuangan beliaulah kita dapat merasakan dari zaman kegelapan sehingga zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Alvin Purnama selaku moderator dari presentasi kelompok 4 dengan judul materi tentang batuan sedimen karbonat. Oke, kita melangkah pada slide ketiga yaitu tentang mengenai pendahuluan pada materi kali ini, yaitu tentang batuan sedimen siliklastik. Berdasarkan kimia mineralogi dan teksturnya, mereka dapat dibagi berdasarkan mineralogi dan kimia menjadi 5 tipe dasar. Yang pertama karbonat, evaporit, batuan sedimen mengandung silika, rinjang, batuan sedimen kaya besi, dan fosforoid. Batuan sedimen berkarbon seperti batu bara dan serpi minyak merupakan kelompok batuan khusus yang mengandung banyak bahan organik non skeletal selain sejumlah unsur siliklastik atau kimia, misalnya karbonat. Batuan karbonat yang sejauh ini merupakan jenis batuan sedimen kimia biokimia yang paling melimpah yang tersebar di permukaan bumi ini dan mendominasi batuan yang ada di bumi. Batuan karbonat dapat dibagi berdasarkan mineralogi menjadi batu gamping dan dolomit. Batu kapur terutama terdiri dari mineral kalsit dan dolomit. Batuan sedimen karbonat membentuk 20 hingga 25% dari seluruh batuan sedimen dalam catatan geologi. Mereka hadir di banyak kumpulan prakambrium dan di semi-sistem geologi dari Kambrium hingga Quarter suksesi. Karbonat Prambrium dan Paleozoikum mencakup banyak dolomit, sedangkan karbonat Mesozoikum dan Kenozoikum sebagian besar berupa batu kapur. Oke, lanjut. Selanjutnya tentang tekstur batu kapur. Batu gamping purba sebagian besar terdiri dari klasit karena masih dapat hadir dalam tiga bentuk tekstur yang berbeda. Yang pertama butiran karbonat seperti ooit dan butiran kerangkai yang merupakan agregat kristal klasit yang mendominasi atau lebih besar. Kedua, kalsit mikrokristalin atau lumpur karbonat secara tekstur analog dengan lumpur pada batu sedimen siliklastik, tetapi tersusun sangat halus terdiri dari kristal kalsit berbutir jauh lebih kasar yang tampak tembus cahaya dalam bidang ini. Dalam bagian klasik mikrokristalin ini merupakan mendominasi sedikit di permukaan bumi, sehingga yang mendominasi banyak adalah butiran karbonit. Berbeda dengan tekstur pada kedua butiran ini, butiran karbonat ya seperti ooit, kasnya berukuran nano atau berukuran kecil, sedangkan untuk kalsit dia berukuran kasar, lebih kasar, tapi memiliki keistimewaan sendiri, itu sangat halus. Lanjut, kimia dan mineralogi. Kimia unsur batuan karbonat didominasi oleh ion kalsium Ca2+, magnesium, Mg2+ dengan karbonat kalsium. Dengan magnesium terdapat di batu kapur dan dolomit. Namun magnesium merupakan unsur dolomit yang sangat penting, dinyatakan sebagai oksida CaO, MgO, dan CO2 membentuk lebih dari 90% rata-rata batuan karbonat. Kimia ini sangat berperan penting dalam pembentukan batuan karbonat. Kimia unsur batuan karbonat didominasi oleh ion kalsium Ca2+, magnesium Mg2+, dan karbonat CO32-. Kalsium, namun magnesium merupakan unsur dolomit yang sangat penting, dinyatakan sebagai oksida CaO, MgO, dan CO2. Oke. Slide berikutnya itu tentang contoh-contoh batuan tekstur kapur yang tersebar di permukaan bumi. Ada yang di Kanada, itu contohnya di yang bagian A, lempengan bulat yang disemen dengan semen simbricate batu kapur di Florida, Kanada. Terbentuknya tekstur batu kapur ini tidak lain campur tangan dari kimia dan mineralogi itu sendiri. Tapi tergantung pada kondisi lingkungan paleo. Sesuai kerangka pada spesimen batu kapur tentu mungkin seluruhnya atau hampir seluruhnya terdiri dari satu spesies atau organisme. Namun mereka biasanya mencakup beberapa spesies, contoh kumpulan campur partikel kerangka. Berbagai jenis fosil dan fragmen fosil terdapat pada batu gamping karena fosil memiliki arti khusus untuk interpretasi
paleoenvironmental dan paleokologi. Bagian OOID. Istilah OOID diterapkan sebagai nama umum untuk butiran karbonat yang berlapis, mengandung semacam inti fragmen cangkang pelet atau butiran kuarsa dikelilingi oleh satu atau lebih lapisan tipis atau pelipis korteks yang terdiri dari klasit halus atau argo kristal malam. Oke, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Junaid Talib dengan NIM 452422064. Saya dari kelompok 4 dan akan melanjutkan materi dari teman saya. Langsung saja, tergantung pada kondisi lingkungan paleo, sisa-sisa kerangka pada spesimen batu kapur tertentu mungkin seluruhnya atau hampir seluruhnya terdiri dari satu spesies atau organisme. Namun, mereka biasanya mencakup beberapa spesies. Contoh kumpulan campuran partikel kerangka ditunjukkan pada gambar 6.1c. Berbagai jenis fosil dan fragmen fosil yang terdapat pada batu gamping memiliki arti khusus untuk interpretasi paleoenvironmental dan paleoekologi. Beberapa atlas topografi yang mengilustrasikan keseluruhan fosil dan fragmen fosil sebagaimana terlihat dalam mikroskop bagian tipis tersedia, misalnya Horowitz dan Potter 1971, Adam dan Markenzais 1998, Skoll dan Umer 2003. Slide selanjutnya yaitu OID. Istilah OID diterapkan sebagai nama umum untuk butiran karbonat berlapis yang mengandung semacam inti, fragmen cangkang, pelet atau butiran kuarsa, dikelilingi oleh satu atau lebih lapisan tipis atau pelapis yang terdiri dari kalsit halus atau arago kristal malam. Pada beberapa OID, nukleusnya mungkin terlalu kecil sehingga mudah terlihat. Butiran berlapis ini kadang-kadang disebut juga sebagai olid. Namun istilah OID lebih disukai. Batuan karbonat yang sebagian besar terbentuk dari OID disebut olid. Dan selanjutnya yaitu peloid. Peloid adalah istilah non-genetik untuk butir karbonat yang terdiri dari mikrokristal, thalline atau kristalin, kalsit atau aragonit yang tidak menunjukkan struktur internal yang berbeda. Peloid lebih kecil dari OID dan umumnya berukuran pasir halus 0,03 sampai 0,1 mm. Meskipun beberapa mungkin lebih besar. Selanjutnya jenis peloid yang paling umum adalah jenis pelet tinja yang dihasilkan oleh organisme yang mencerna lumpur kalsium karbonat dan mengeluarkan lumpur yang tidak tercerna menjadi pelet. Pelet tinja cenderung kecil, lonjong hingga bulat, dan ukurannya seragam. Biasanya mengandung cukup banyak bahan organik halus sehingga tampak buram atau berwarna gelap. Pelet dapat dibedakan dari OID karena tidak adanya struktur internal, konsentris atau radial, dan interaksi yang membulat karena keseragaman bentuknya, penyortiran yang baik, dan ukurannya yang kecil karena diproduksi oleh organisme. Ukuran dan bentuknya tidak berhubungan dengan pengangkutan saat ini, meskipun pelet dapat diangkut oleh arus dan disimpan kembali setelah pengendapan awal oleh organisme. Selanjutnya yaitu lumpur kapur. Juga mengandung sejumlah kecil mineral detrital berbutir halus seperti mineral lempung kuarsa, feldspar, dan bahan organik berukuran halus. Bentuknya berwarna keabu-abuan hingga kecoklatan, tampak substran di bawah mikroskop, dan mudah dibedakan dari butiran karbonat dan kristal kalsit spire berdasarkan ukuran kristalnya yang sangat kecil. Folk mengusulkan mikrit kontraksi untuk kalsit mikrokristalin, sebuah istilah yang diadopsi secara universal untuk menandakan sedimen karbonat berbutir sangat halus. Selanjutnya itu struktur batuan karbonat. Batuan karbonat mengandung banyak jenis struktur sedimen yang sama seperti yang terdapat pada batuan siliklastik. Struktur ini meliputi stratifikasi silang, lapisan laminasi, lapisan lentikular, laminasi, konvolusi, struktur api, cetakan beban, cetakan seruling, cetakan alur,
dan retakan lumpur, serta jejak fosil seperti lintasan, jejak setapak, dan liang. Mungkin juga demikian mengandung stromatolith dan struktur kripioalga, serta struktur yang kurang umum seperti struktur TP, poligon melengkung atau terbalik, rongga larutan, dan stromataktis atau massa kalsit, spari yang berbentuk tidak beraturan, dan sedimen internal yang bentuknya bervariasi dari memanjang hingga bulat. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Ananda Tujayana dengan NIM 452422029. Saya dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tekstur dolomit. Dolomit memiliki tekstur yang sebagian besar berbentuk kristal atau butiran. Berdasarkan bentuk kristalnya, ada dua jenis dolomit yang dikenali, yaitu dolomit planar dan dolomit non-planar, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Klasifikasi batu karbonat. Klasifikasi Vogt tahun 1959 sampai 1962 mungkin merupakan klasifikasi batu karbonat yang paling diterima secara luas karena penerapannya pada berbagai jenis batuan. Penerapannya pada berbagai jenis batuan karbonat dan kemudahan dalam memahami dan memanfaatkan istilah-istilahnya. Klasifikasi ini didasarkan pada kelimpahan relatif dari tiga jenis konstituen utama. Yang pertama ada butiran karbonat atau alocem, yang kedua lumpur karbonat, mikrokristalin atau mikrit, dan yang ketiga itu dia semen kalsit. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izrael Jupandang dengan NIM 452422057. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menambahkan presentasi dari teman saya atau slide presentasi dari teman saya mengenai asal-usul batuan karbonat. Nah, batuan karbonat terbentuk melalui proses biologis, biokimia, dan presipitasi anorganik, larutan CaCO3 di dalam suatu cekungan. Batuan karbonat terbentuk pada lingkungan laut dangkal, di mana pada lingkungan tersebut tidak terjadi pengendapan material asal daratan. Hal ini memungkinkan pertumbuhan organisme laut, misalnya koral, ganggang, briozoa, dan sebagainya. Nah, cangkang-cangkang dari organisme tersebut mengandung mineral aragonit yang kemudian berubah menjadi mineral kalsit. Proses pembentukan batuan karbonat akan terus berlangsung bila keadaan laut relatif dangkal. Hal ini dapat terjadi bila ada keseimbangan antara pertumbuhan organisme dan penurunan dasar laut tempat terbentuknya batuan tersebut, sehingga bisa kita ketahui dapat menghasilkan batuan karbonat yang tebal. Selain dipengaruhi oleh lingkungan laut dangkal dan tanpa adanya pengendapan material asal daratan, pembentukan batuan karbonat membutuhkan lingkungan pengendapan dengan syarat-syarat khusus. Yang pertama yaitu dasar laut yang relatif datar dan stabil. Kemudian yang kedua, kedalaman laut yang dangkal. Yang ketiga, suhu air yang relatif hangat, kurang lebih 38 derajat Celcius. Kemudian yang keempat yaitu ombak yang tidak begitu besar. Nah, dan yang kelima, tidak ada arus yang besar dan kuat. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu kegeraman air laut sekitar 13% atau per mil. Kemudian slide selanjutnya saya akan membahas mengenai diagnosis. Nah, diagnosis adalah perubahan dari sedimen atau batuan sedimen yang ada menjadi batuan sedimen yang berbeda selama dan setelah terbentuknya batuan, atau biasa disebut dengan litifikasi pada suhu dan tekanan kurang dari yang dibutuhkan untuk pembentukan batuan metamorf. Diagnosis juga tidak termasuk perubahan dari pelapukan. Dengan kata lain,
Diagnesis adalah perubahan yang terjadi pada sedimen secara alami sejak proses pengendapan awal hingga batas atau biasa disebut dengan onset, di mana metamorfisme akan terbentuk. Sedangkan diagnesis pada batuan karbonat yaitu suatu transformasi menuju batu gamping atau dolomit yang lebih stabil. Kemudian slide terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai rezim diagnesis karbonat sedimen. Sedimen karbonat melewati tahap awal yang biasa disebut dengan shallow burial, kemudian menengah yang biasa disebut dengan deep burial, dan kemudian yang akhir biasa disebut dengan uplift undone roving. Dari tahap diagnosis dalam hal waktu dan kedalaman penguburan, tahap ini mirip dengan tahap eodiagenesis, mesodiagenesis, dan teleodiagenesis dari diagenesis silisiklastik. Kemudian saya akan menyebutkan 3 rezim utama diagnesis. Yang pertama yaitu diagnesis laut dan dasar laut dangkal, mencakup dasar laut dan lingkungan yang sangat dekat permukaannya, yaitu zona eogenetik. Kemudian yang kedua yaitu rezim meteorik, dibedakan dengan keberadaan air tawar. Ini termasuk zona Vadeose, tak jenuh di atas permukaan air, dan zona freatik atau zona jenuh di bawah permukaan air. Nah, kemudian yang ketiga yang terakhir yaitu bawah permukaan dalam disebut sebagai freatik laut atau zona freatik dalam oleh beberapa penulis. Bawah permukaan yang dalam adalah zona mesogenetik. Nah, mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.